Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Istiqamah yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih sunnah karangan Said Sabiq. Kita sampai pada pembahasan tentang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang al-mawadhi' al-manhi 'anis salati fiha, yaitu tempat-tempat yang terlarang untuk digunakan salat. Dan pada kesempatan ini hadirin sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan bab tentang as-sutrah amamal musalli, ya, yaitu hukum sutrah ataupun pembatas. Sutrah itu adalah pembatas antara seseorang salat dan tempat sujudnya, dan kemudian nanti dilanjutkan tentang al-mubahat bis shalah, yaitu perkara-perkara yang dimubahkan di dalam salatnya. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentang hukum sutrah, ya, sutrah dalam salat atau pembatas salat. Hukumnya adalah yustahabbu lil musalli an yaj'al baina yadayhi sutratan tamna'ul murur amamahu wa takuffu basarahu amma wara'aha. Disunahkan atau dianjurkan bagi orang yang sedang sholat untuk menjadikan atau meletakkan, ya, membuat antara dirinya atau di hadapannya satu sutrah. Sutrah ini pembatas yang yang menghalangi ataupun yang membatasi antara tempat berlalunya seseorang, ya, di depannya, dan supaya takufa basarahu, yaitu menahan pandangan orang yang sholat tersebut, amma wara'ahu, dari atau di belakang dari batasan tersebut, ya. Karena anjurannya hadirin sekalian, sunnahnya orang-orang yang sedang sholat ini pandangan matanya itu mengarah ke arah sujud, ya, mengarah ke arah sujud, bukan ke atas ataupun ke samping, ya, akan tetapi mengarah kepada tempat sujud. Oleh karena itu, supaya tidak liar pandangannya, maka dibatasi antara tempat dia berdiri dengan tempat sujudnya, dan supaya itu menjadi tanda juga agar orang yang ingin lewat di hadapan orang sholat itu tidak melewati antara dia dengan tempat sujudnya dengan sutrah tersebut. Li hadis Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini didasari dengan satu hadis yang bersumber dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," jika salah seorang di antara kalian salat, "falyusalli ila sutratin wal yadnu minha," maka hendaklah dia salat mengarah ke sutrah, ya, ke pembatas tersebut, dan hendaklah dia mendekat darinya. Batas antara tempat dia berdiri dengan sutrah ini diperintahkan untuk mendekat, ya, untuk jaraknya itu dekat. Nah, nanti berapa ukuran dekatnya antara dia dengan tempat sholat, ini ada penjelasan hadis berikutnya, ya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya, berdasarkan hadis ini, maka dalam buku ini disebutkan sutrah atas itu adalah yustahab, yaitu disunnahkan atau dianjurkan. Nanti namun ada pembahasan berikutnya, apakah ini melakukan sutrah di tempat ini semata-mata memang dianjurkan, disunnahkan begitu saja, ataukah ada alasannya. Wa ani Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersumber dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal id, adalah beliau ketika keluar untuk melaksanakan salat Id, ya, tidak dijelaskan salat Idul Adha ataupun Idul Fitri, ya,
berarti masuk keduanya. Amara bil hirbah, maka beliau memerintahkan untuk diambilkan hirbah. Hirbah ini tumbak ya. Fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha, maka kemudian tumbak itu diletakkan di hadapannya dan beliau solat menghadapnya. Wan nasu wara'ahu, dan orang-orang atau jamaah berada di belakang beliau. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar thumma ittakhadhaha al-umara, dan adalah Rasulullah melakukan hal itu, yaitu solat dengan menghadap ke sutra. Itu dilakukannya ketika beliau sedang dalam keadaan safar. Safar ini perjalanan. Namun kemudian hal itu diambil atau diambil menjadi kebiasaan para al-umara ya, ini para umara ini para pemimpin. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Wa yara al-Hanafiyah wal Malikiyah dan ulama-ulama mazhab Hanafi dan Maliki, mereka berpendapat bahwasanya anna ittikhadhas sutra innama yustahabbu lil musalli 'inda khaufi mururi ahadin baina yadayhi. Adapun ulama-ulama Hanafiyah dan Malikiyah, hadirin sekalian, mereka berpendapat bahwasanya disunnahkannya untuk menjadikan atau mengambil sutrah atau pembatas yang dia gunakan antara tempat dia dan sholat ini, disunahkan untuk mengambil sutrah bagi orang yang sholat dan dikhawatirkan akan ada orang yang lewat di hadapannya. Jadi ada alasannya ya. Jadi alasan disunahkannya itu adalah apabila nanti dikhawatirkan ada orang yang melewati di hadapan dia sholat. Fa idza amina mururu ahadin baina yadayhi fala yustahab. Maka dengan demikian, jika diyakini bahwasanya kondisi itu aman, tidak akan ada orang yang sholat, tidak akan ada orang yang lewat di hadapannya ketika dia sholat, fala yustahab, maka hal ini tidak disunnahkan, tidak dianjurkan ya. Jika kondisinya memang tidak dikhawatirkan orang yang sedang sholat ini tidak akan ada orang yang lewat di hadapannya, maka hal itu tidak disunnahkan. Hal ini didasari dengan satu hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadha'in. Pernah suatu ketika Rasulullah sholat di tempat terbuka. Fadha' ini tempat terbuka ya. Walaysa baina yadayhi syai'un, dan di hadapannya tidak diletakkan sesuatu pun. Ya, artinya Rasulullah tidak selalunya sholat dengan menggunakan sutra. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rawahul Baihaqi wa qala walahu syahid bi isnadin ashah min hadza anil Fadl ibn Abbas. Dan hadis ini memiliki penguat ya, atau kesaksian dari hadis lain dengan sanad yang lebih sahih daripada hadis ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari sini ada perbedaan pandangan ya, penjelasan dari para ulama. Sebagian menjelaskan bahwasanya hukum asal menggunakan sutroh bagi orang yang sholat ini adalah sunnah. Namun sebagian ulama seperti ulama-ulama Hanafiyah dan Malikiyah, mereka menjelaskan bahwasanya sunnahnya ini dengan alasan apabila dikhawatirkan nanti akan ada orang yang lewat ketika dia sholat, maka disunnahkan untuk meletakkan atau mengambil sutra pembatas. Namun jika tidak dikhawatirkan maka tidak disunnahkan. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, dengan apa sutroh itu dibuat? Maksudnya sutroh itu dalam bentuk apa? Ya. Kalau tadi dalam hadis kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sutroh dengan bentuk apa? Dengan menancapkan tumbak ya. Tentu ini konteksnya saat itu karena Rasulullah dalam perjalanan ya, tempat terbuka begitu, dan akan sholat bersama para sahabat, sehingga kalau tanah ataupun tempat yang memang seperti pasir
bisa ditancapkan tumbak ya. Tapi kalau di masjid ya tentu tidak bisa dilakukan hal itu ya, kecuali masjid pada zaman itu ya. Namun dari riwayat-riwayat yang ada, Rasulullah melakukan hal ini di waktu safar. Wahya tatahaqqaqu bi kulli syai'in yansibuhu al-musalli tilqa'a wajhihi. Sutra bisa terbuat dari apa saja yang memungkinkan untuk ditegakkan di hadapan orang yang sedang sholat. Walau kana nihayata faroshihi, meskipun bagian ujung dari tempat tidurnya. Ya misalnya seseorang sholat di rumah ataupun di kamar ya, di kamarnya ada ranjang, maka misalnya dia menjadikan ujung ranjangnya itu sebagai pembatas antara dia dan tempat sujudnya, maka itu bisa dianggap dikategorikan sebagai sutra ya. Ataupun misalnya di masjid tiang juga bisa dijadikan sebagai sutra, ataupun tembok juga demikian ya. Fa'an Sabrah an Sabirah ibn Ma'bad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum falyastatir li salatihi walau bisahmin. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah menjadikan satu sutra untuk salatnya meskipun dengan anak panah. Rawahu Ahmad wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini sesuai dengan syarat sahih Muslim. Wa qala al-Haythami rijalu Ahmad rijalun sahih. Ya, Imam Haythami juga mengomentari hadis ini bahwasanya sanad dari hadis ini adalah orang-orang yang sahih ya. Dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu sebutan Rasulullah itu adalah kunyahnya Abu Al-Qasim. Jadi salah satu anak Rasulullah adalah bernama Al-Qasim ya. Anak Rasulullah ini yang laki-laki ada Qasim, ada Ibrahim ya, dan juga ada Abdullah ya. Semuanya meninggal dunia ya di usia sebelum usia dewasa. Idza shalla ahadukum falyaj'al tiqa wajhihi syai'an. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah menjadikan di hadapannya itu sesuatu. Fa illam yajid syai'an falyansab 'asa. Jika tidak mendapati sesuatu, maka hendaklah dia menegakkan asa, tongkat. Fa illam yakun ma'ahu asa, jika dia tidak mempunyai atau tidak ada bersamanya itu satu tongkat, falyakhutta khattan wa la yadurruhu ma marra baina yadayhi, maka hendaklah dia membuat garis atau satu garis, maka dengan demikian la yadurruhu, tidak memberikan madarat ataupun tidak membahayakan bagi dirinya antara dia dengan tempat sujudnya jika ada orang yang lewat ya. Nah, artinya dengan demikian hadirin sekalian, jika misalnya di masjid itu ada sajadah seperti ini ya, ataupun ada karpet yang di situ sudah ada di garis-garis sebagai pembatas barisan ya, ataupun shaf, maka hal itu juga bisa dijadikan sebagai batasan sutra ya. Artinya apa? Artinya ketika ada seseorang sholat, kemudian dia berdiri di batasan garis itu, dan kemudian ada orang yang lewat di belakang dari garis itu, maka sudah tidak menjadi masalah. Yang dilarang adalah antara dia dengan batasan sutra ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban wa sahahahu kama sahahahu Ahmad wa Ibnu Al-Madini wa qala Al-Baihaqi la ba'sa bihadzal hadits fi hadza al-hukm insyaallah. Dan Al-Baihaqi menjelaskan bahwasanya tidak mengapa dengan hadis ini untuk dijadikan sebagai hukum ya, insyaallah. Wa rawa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ila al-ustuwanah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan di hadapannya ataupun menghadap ke arah tiang ya, allati fi masjidihi, yang berada di masjidnya. Wa annahu shalla ila syajaratin, dan pernah Rasulullah juga salat menghadap ke atau di hadapannya itu ada pohon. Wa annahu shalla ila sarir, dan juga pernah Rasulullah
sholat dan di hadapannya itu ada sarir. Sarir ini ranjang. Wa alaihi Aisyah muttaja'atan, dan di atas ranjang itu ada Aisyah yang sedang berbaring ya. Wa annahu shalla ila rahilatihi, dan pernah juga Rasulullah sholat dan di hadapannya itu kendaraannya, maksudnya onta ya, onta ataupun kuda ya, ataupun keledai yang dijadikan sebagai sutra. Kama shalla ila akhiratir rahil, sebagaimana juga Rasulullah pernah sholat dengan menghadap ke bagian paling ujung ya. Ar-rahil ini kendaraan ya. Jadi banyak hal ataupun sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pembatas antara dia dengan tempat sujudnya ketika sholat. Sehingga dengan demikian apabila seseorang sudah meletakkan satu batasan, maka boleh ya orang melewati di hadapannya atau di belakang dari batasan tersebut ataupun sutra ya. Wa Talhah qala kunna nusalli wad dawab tamurru baina aydina. Dari Talhah mengatakan, kami pernah sholat dan binatang-binatang itu tamurru baina aydina, berlalu lalang di hadapan kami. Fa dzakara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala muakhiratur rahil takunu baina yaday ahadikum thumma la yadurru ma marra alaih. Rasulullah mengatakan, hendaknya bagian paling ujung ya, paling akhir, paling belakang dari kendaraan itu, dari binatang-binatang yang dijadikan sebagai kendaraan itu, takunu baina aidi ahadikum, hendaknya menjadi pembatas di hadapan salah seorang di antara kalian, sehingga tidak menjadi masalah apabila ada hewan-hewan yang lewat di hadapannya, maksudnya di belakang dari batasan itu ya. Ini mungkin konteksnya saat itu Talhah bersama para sahabat barangkali ya sedang sholat, dan tentu mereka juga menggunakan kendaraan ya, binatang-binatang yang dijadikan kendaraan, dan di hadapan mereka itu binatang tunggangan tersebut. Maka Rasulullah memerintahkan hendaknya dijadikan salah satu dari binatang kendaraan itu yang paling ujung untuk menjadi batasan antara dia dengan tempat sholatnya ya. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dan Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan dan sahih. Kemudian yang berikutnya hadirin sekalian, sutratul imam sutratun lil makmum. Batasan bagi sang imam itu merupakan batas bagi makmum. Ini maksudnya adalah ketika seorang sedang sholat berjamaah, maka tidak perlu setiap orang itu untuk membuat sutra, tetapi sutra itu cukup satu, yaitu yang ada di hadapan imam ya. Wa tu'tabaru sutratul imam sutratun liman khalfahu, dan dianggap batasan imam sholat ini adalah batasan bagi orang-orang yang berada di belakangnya. Berdasarkan dari hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya dari kakeknya berkata, habatna ma'a Rasulillahi fi thaniyatin adzakhir, kami pernah singgah di satu tempat namanya Thaniyatul Adzakhir. Apa nih artinya? Maudhi'un qarbi Makkah, yaitu satu tempat yang dekat dengan kota Makkah. Fa hadaratis shalah, maka datanglah waktu salat. Fa shalla ila jidarin fattakhadahu qiblatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap satu tembok ya, satu dinding, dan dijadikannya sebagai arah kiblat ya. Wa nahnu khalfahu, kemudian kami berada di belakang Rasulullah. Faja'at bahmatun, maka tiba-tiba datang seekor bahmah. Bahmah ini waladud dha'n, yaitu anak kambing. Tamurru baina yadayhi, yang ingin melewati di hadapan Rasulullah ya, ketika beliau sholat ya, di hadapan Rasulullah ada tembok. Famazala yudari'uha hatta lasiqa batanahu bil jidar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memepetnya sampai
perut hatta lasiqabatnahu bil jidar, sampai Rasulullah ini lasika itu sebenarnya lengket ya, ataupun mepet dengan tembok itu. Wa marrat min waraihi, sehingga kambing itu lewat di belakang Rasulullah. Ya, jadi posisinya misalnya ini tembok ya, tembok begini. Rasulullah sedang sholat di sini, akan ada anak kambing lewat, maka Rasulullah maju sehingga kambingnya lewat di belakangnya. Ya, intinya hadirin sekalian, agar ketika seseorang yang sedang sholat ini tidak ada orang yang ataupun apapun yang melewati di hadapan dia sholat. Ya, ini diantara fungsi kenapa disunahkannya untuk membuat sutra. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa ani Ibnu Abbas, dan juga hadis bersumber dari Ibnu Abbas. Qala akhbaltu raqiban ala atanin wa ana yawma idin qad nahastul ihtilam. Aku pernah akhbaltu raqiban ya, menghadap ke satu tunggangan ya, dan pada saat itu usiaku sudah menjelang usia dewasa. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama orang-orang di Mina, di daerah Mina. Famarartu baina yaday ba'd as-saf. Maka aku melewati, ini ceritanya Ibnu Abbas ketika usia masih sebelum atau mendekati dewasa. Kemudian aku melewati di sela-sela barisan orang yang sedang sholat ya, di belakang Rasulullah. Fa arsaltu al-atan tarta' wa dakhaltu fi shaf. Kemudian aku memerintahkan seorang yang penggembala ya untuk memegang kendaraannya. Kemudian aku memasuki ke dalam barisan. Falam yumkin dzalika alayya ahadun. Kemudian tidak ada seorang pun yang mengingkari ataupun melarang dari perbuatanku itu. Ya, artinya hadirin sekalian, misalnya sedang sholat berjamaah, kemudian ada orang yang akan lewat di hadapan orang yang sedang sholat, dan orang yang sedang sholat ini adalah jamaah ya, ataupun yang berada di shaf bagian barisan bagian belakang imam, maka hal itu tidak terlarang ya, tidak merupakan hal yang dilarang di dalam syariat Islam ketika terkait tentang hukum sholat ini ya. Artinya yang dilarang adalah melewati di hadapan imam, sehingga dengan demikian batasan imam ini berlaku bagi batasan makmum ya. Fa fi hadhihi al-ahadits ma yadullu ala jawazil murur baina yadil makmum. Berdasarkan hadis ini maka menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya ya seseorang untuk lewat di hadapan orang sholat yang dia statusnya sebagai seorang makmum. Wa anna sutrah innama tusyra' bin nisbah lil imam wal munfarid. Dengan demikian memasang sutrah atau batasan sholat ini disunnahkan bagi siapa? Bagi seorang imam ataupun orang yang sholat sendirian ya. Adapun sholat berjamaah maka hal itu tidak berlaku. Ini poin yang ketiga. Kemudian yang berikutnya hadirin sekalian, istihbabul qurbi minha. Dianjurkannya antara tempat antara dia berdiri sholat dengan sutrah ini untuk jaraknya jaraknya dekat ya antara dia dengan sutrah. Qala al-Baghawi, Imam al-Baghawi berkata, istahabba ahlul ilmi ad-dunu minas sutrah. Para ulama menjelaskan dianjurkannya atau disunahkannya seseorang ketika memasang sutrah di hadapan sholat ini dan dia mendekat dengan batasan tersebut. Bihaitsu yakunu bainahu wa bainaha, di mana jarak antara dia dengan sutrah itu qadra imkanis sujud, yaitu sebatas untuk memungkinkan dia sujud ya. Kira-kira mungkin kalau di sini biasanya jaraknya berapa? 1 meter sampai 1 meter 20 begitu ya. Nah ini kalau 1 meter 20 itu biasanya lebih leluasa untuk sujud ya, lebih longgar begitu. Tapi sebagian masjid ada yang mungkin 1 meter ya. Ini yang sering kaki orang yang di depannya ini kena kepala yang di belakangnya. Apalagi sujudnya agak memanjang ya, agak memanjang. Ada orang yang sedang sholat ini sebagian yang
sujudnya ini agak delosor, apa istilahnya delosor itu ya, ya agak ke depan ya begitu ya. Sebenarnya hadirin sekalian, sujud ini dengan kondisi apapun, karena inti sujud itu adalah kita meletakkan atau bersujud di atas 7 bagian anggota badan kita, yaitu di atas jidat kita dan sampai hidung ya. Kemudian di atas kedua telapak tangan kita 3. Kemudian di atas kedua lutut kita 5. Kemudian di atas telapak kaki ya, ataupun ujung-ujung jari ya, maka menjadi 7 ya. Sehingga inilah syarat sahnya sujud ya. Orang ketika bersujud harus berada di 7, di atas 7 anggota badan tersebut ya. Nah tentu hal ini disesuaikan ya, apalagi kalau di Masjidil Haram ya, ini mungkin sujud aja bisa sujud di kaki orang di depannya ya, karena saking begitu sesaknya, begitu padat ya jamaah. Jadi menurut Al-Imam Baghawi, kata-kata dianjurkannya untuk mendekat dengan batasan sholat ini adalah qadra imkan disujud, yaitu sebatas atau dimungkinkan dia untuk melakukan sujud. Wa kadzalika baina as-sufuf wa fil hadits al-mutaqaddim. Begitulah jarak antara barisan yang ada. Barisan pertama dengan barisan berikutnya juga jaraknya itu hendaknya demikian. Ya. Wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekat darinya. Wa an Bilal annahu sallallahu alaihi wasallam shalla wa bainahu wa bainal jidar. Dan dari Bilal menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat antara beliau dengan tembok nahwa min thalathati adru. Batasnya itu sekitar 3 dhira. Ya, kalau 1 dhira ini misalnya 50 cm atau 60 cm ya. Kali 3 berapa berarti? 180 ya. Berarti cukup jauh ya, cukup jauh antara dia dengan tempat sujudnya dengan sutrah itu ya. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa ma'nahu lil Bukhari. Wa an Sahal bin Sa'id qala kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamarrusyah. Dan juga dari Sahal bin Sa'id mengatakan bahwasanya jarak antara tempat sholat Rasulullah dengan batasan sutrahnya itu adalah memungkinkan untuk dilewati mamarrusyah, yaitu dilewati kambing ya. Kambing itu kan kalau lewat ya, ukuran kambing berapa sih? Ya itulah ukuran jarak mendekat ya antara dia dengan tempat sujudnya. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Itu makna daripada al-qurbu minha, yaitu perintah untuk mendekat antara dia sholat dengan sutrahnya. Tahrimul murur baina yaday al-musalli wa sutratihi. Diharamkannya seseorang untuk lewat di hadapan orang sholat, antara dia orang sholat dengan batas sutrah tadi ya. Haramnya seperti apa hadirin sekalian? Al-ahadits tadullu ala hurmatil murur. Hadis-hadis yang ada itu menunjukkan diharamkannya seseorang melewati di hadapan orang yang sedang sholat, antara dia dengan batasan sutrah tadi. Wa anna dzalika yu'tabaru minal kabair. Bahkan di sini disebutkan melewati di hadapan orang sholat itu dikategorikan sebagai al-kabair, dosa besar. Wa an Busri bin Sa'id, dari Busr bin Sa'id qala inna Zaid bin Khalid arsalahu ila Abi Juhaim yas'aluhu madza sami'a min Rasulillah. Sesungguhnya Zaid bin Khalid pernah meminta kepada Abi Juhaim dan bertanya tentang apa yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mari baina yadil musalli, terkait tentang hukum orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Faqala Abu Juhaim, maka Abu Juhaim mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli," seandainya orang yang lewat di hadapan orang sholat itu mengetahui
madza alaihi, akibat daripada perbuatannya itu, lakana an yaqifa arba'in, sungguh dia berhenti atau berdiri sepanjang arba'in, 40. Ini tidak dijelaskan ya, 40 jam atau 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, tidak dijelaskan. Tapi nanti ada hadis lain. Seandainya seseorang itu mengetahui dampak atau akibat daripada melewati di hadapan orang sholat, maka sungguh dia lebih memilih untuk berhenti sepanjang 40 ya. Khairun lahu min an yamurra baina yadayhi. Hal itu lebih baik daripada melewati di hadapan orang salat. Rawahul jamaah. Dan juga dari Zaid bin Khalid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau ya'lamul mar'u baina yadil musalli madza 'alaihi", seandainya seseorang mengetahui apa dari dosa atau dampak dari apa yang dia dapatkan dari melewati di hadapan orang salat, kana la an yaquma arba'ina kharifan, sungguh berdiri sepanjang arba'ina kharifan. Kalau di sini arba'ina kharifan itu, kharif itu musim semi ya. Satu musim itu kan 1 tahun ya. Kalau arba'ina kharifan berarti 40 tahun. Maka seseorang berdiri ataupun berdiam sepanjang 40 tahun itu lebih baik baginya daripada melewati di hadapan orang sholat. Bayangkan hadirin sekalian, seseorang berdiri selama 40 tahun, itu kan tidak ngapa-ngapain ya, apapun dia tidak dapatkan. Itu lebih baik daripada melewati di hadapan orang sholat. Berdasarkan hadis inilah maka para ulama mengkategorikan melewati di hadapan orang sholat ini termasuk kategori dosa ya, dosa besar. Qala Ibnu Qayyim, qala Ibnu Hibban wa ghairuhu at-tahrimul madhkur fi al-hadits innama huwa idza shalla ar-rajul ila sutratin. Pengharaman ini, yaitu makna haram yang disebutkan dari hadis tersebut, berlaku bagi seseorang yang sholat dan di hadapannya itu sudah ada sutra. Ya, maksudnya antara dia berdiri sholat dengan batasan sujud itu diletakkan sutra, kemudian orang sengaja melewati antara orang tersebut yang sedang sholat dengan batasan sutra. Ini yang diharamkan ya. Idza lam yusalli ila sutratin fala yahrum al-murur baina yadayhi. Namun jika dia tidak meletakkan sutra, maka tidak diharamkan orang sholat di antara di hadapan dia sholat. Wahtajja Abu Hatim ala dzalika bima rawahu fi sahih anil Matlab ibn Abi Wada'ah. Hal ini didasari dengan satu hadis, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hina faragha min tawafihi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai dari melakukan tawaf, ata hasyiatal mataf, beliau mendatangi bagian ujung tempat tawaf. Fasalla raka'atain, kemudian beliau sholat 2 rakaat ya, karena memang disunahkan hadirin sekalian untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf ya. Biasanya kalau orang-orang sedang umroh atau haji ya, ini disunahkan untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan ya, jika memungkinkan. Tapi kalau musim umroh ya, musim haji itu tidak memungkinkan. Kalaupun tidak memungkinkan, maka di belakang jauh ya, dari sekalian di belakang jauh. Nah, Rasulullah ketika selesai tawaf itu beliau mengambil tempat paling ujung ya, maksudnya paling luar dari tempat tawaf itu, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Walaysa bainahu wa bainat tawafina ahad, dan antara tempat beliau sholat dengan orang-orang yang masih sedang tawaf itu tidak ada batasan apapun ya, tidak ada seorang pun yang membatasinya, sehingga orang-orang yang sedang tawaf dan Rasulullah sedang sholat di ujung sana itu tidak dikategorikan sebagai orang yang lewat di hadapan orang sholat ya. Artinya hadirin sekalian, hadis di atas tadi yang menjelaskan tentang dampak dan dosanya orang yang melewati ini apabila orang sudah sholat dan meletakkan sutroh di hadapannya, kemudian orang sholat di antara dia dengan sutroh tersebut. Wa fihi mana? Wa qala Abu Hatim fi hadha al-khabar dalil ala ibahati mururil mar'i
baina yaday al-musalli idza shalla ila ghairi sutratin. Abu Hatim berpendapat bahwasanya hadis ini sebagai dalil, sebagai petunjuk tentang dibolehkannya untuk melewati ya di hadapan orang sholat yang mana tidak ada batas antara dia dengan sutra ya. Wa fihi dalilun wadihun ala anna at-taghlid alladhi ruya fil mar baina yaday al-musalli innama urida bidzalika idza kana al-musalli yusalli ila sutratin duna alladhi ila ghairihi sutratin yastatiru minha. Dengan demikian ini menjadi dalil yang sangat terang, yang sangat jelas bahwasanya at-taghlid ya, at-taghlid ini apa? Peringatan keras yang ada di dalam hadis tadi yang menunjukkan seandainya seseorang itu tahu akibatnya melewati di hadapan orang sholat, maka dia lebih baik memilih berhenti sepanjang 40 tahun. Ini berlaku bagi orang yang sholat dan di hadapannya itu sudah diletakkan sutra ya. Dan tidak berlaku bagi orang yang kondisinya seperti tadi ya, artinya jaraknya panjang dan tidak ada sutra di situ, maka tidak ada hukum yang tadi berlaku ya. Artinya orang yang lewat di hadapan jauhnya ini tidak berlaku hadis tersebut ya. Misalnya ada orang sholat di mana, di tiang sono ya, kemudian ada orang lewat di sini, kemudian dari jauh dia ngasih tanda-tanda supaya berhenti, tidak demikian ya. Ini tidak kategori seperti itu ya. Qala Abu Hatim dzikrul bayan bi anna hadhihi as-salah lam takun baina at-tawafin wa baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam sutra ya. Dan Abu Hatim juga menyebutkan hadis tadi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan di hadapannya itu banyak orang yang sedang tawaf. Thumma saqa min haditsil matlab qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hadfar rukni al-aswad warijal wan nisa yamurrun baina yadayhi ma bainahum ma bainahu sutratun. Dan juga dalam satu hadis disebutkan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat yang searah ya, pernah salat di hadfar ruknil aswad, pernah salat lurus dengan pojokan Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu hadirin sekalian, ruknun itu artinya corner ya, atau pojok ya. Ada pojok Hajar Aswad ya, ruknul aswad. Kemudian ada ruknul yamani yang di sampingnya itu ruknul yamani ya. Kemudian di sono lagi ada ruknul syami, pojok yang mengarah ke negeri Syam, dan ada ruknul iraqi ya, mengarah ke Irak, dan di sebelahnya ada Hijr Ismail ya. Jadi setiap sudut itu ada nama-nama pojoknya ya. Nah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat yang menghadap atau sejajar dengan rukun Hajar Aswad, dan tidak ada batasan antara beliau salat dengan di hadapannya itu tidak ada sutra ya. Sehingga orang-orang melalui atau melewati di hadapan beliau ya. Wa fir raudhah law shalla ila ghairi sutratin aw kanat wa taba'at minha fal asah annahu laysa lahu dafi' li taqsirihi. Begitu juga hadis ini memberikan dan juga dalam kitab Raudhah disebutkan bahwasanya apabila seseorang sholat dan tidak ada sutra di hadapannya dan jarak antara dia dengan depannya itu jauh ya, maka hal ini tidak terlarang ya orang-orang untuk lewat di hadapannya. Wala yahrum al-murur hina idzin, dan tidak diharamkan untuk lewat di hadapannya baina yadaihi walakinnal aula tarkuhu. Namun lebih baiknya hendaknya seseorang menghindarinya. Maksudnya jika tempat itu banyak orang yang berlalu lalang dan seterusnya, hendaknya dia menjauh dari tempat tersebut ya. Karena bagaimanapun hadirin sekalian, barangkali hal ini akan mempengaruhi terhadap kekhusyuan di dalam sholat ya. Oleh karena itu, ketika sholat hendaklah seseorang menghadapnya itu ke tempat sujudnya ya. Apalagi kondisi sekarang ya hadirin sekalian. Kondisi sekarang ini luar biasa, handphone ini ya. Orang ibadah pun banyak yang foto-fotoan ya, selfie dan seterusnya. Bahkan berdoa pun itu bukan doa sungguh-sungguh ya, hanya action saja. Dia misalnya doa di depan Ka'bah, tolong dong difotoin misalnya begitu ya. Dia tidak sungguh-sungguh berdoa, tapi
untuk apa namanya foto saja dan untuk atau mungkin konten untuk update status ya, status sosmednya, gambar dia sedang berdoa seolah-olah, padahal dia tidak sedang berdoa, hanya acting saja ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, tentu kita bisa membedakan ya antara kesungguhan dalam berdoa dan ketika sedang untuk acting ya, supaya ini tidak menjadi mainan ketika kita sedang beribadah. Baik, kemudian berikutnya hadirin sekalian, kalau tadi adalah hukumnya atau dosanya ya, ataupun bagaimana dampak bagi larangan ya, begitu kerasnya larangan melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Maka bagaimana upaya orang yang sedang sholat sendiri, orang yang sedang sholat dan sudah meletakkan sutroh di hadapannya, dan kemudian ada orang yang ingin melewati di hadapan dia yang sedang sholat. Idza ittakhadal musalli sutratan, jika seseorang yang sedang sholat ini sudah meletakkan sutroh ya, pembatas, yusra' lahu an yadfa'al mar baina yadayhi insanan kana aw hayawan, maka diperintahkan, disyariatkannya seseorang yang sedang sholat ini untuk mencegahnya apabila ada orang yang ingin melewati di hadapannya, baik itu orang ataupun hewan. Amma idza kana al-murur kharij as-sutra fala yusra' ad-daf'u wala yadurruhul murur. Apabila orang tersebut lewatnya sudah di belakang batasan, maka tidak perlu lagi dihalang, begitu ya. Misalnya orang sedang sholat, antara di hadapan dia sudah ada baris, begitu, atau dia pakai sajadah misalnya sebagai tanda itu adalah batasan dia sholat. Kemudian ada orang yang lewat di luar sajadah itu atau di luar baris itu, maka sudah tidak perlu lagi dilarang ya, tidak perlu lagi dicegah. Fa'an Humaid bin Hilal qala baina ana wa sahibun li natadzakar hadithan idza qala Abu Salih As-Samman ana uhaddithuka ma sami'tu an Abi Sa'id wa ra'aitu minhu qala, aku sampaikan kepadamu dari apa yang aku pernah dengar dari Abu Sa'id dan aku melihatnya. Qala bainama ana ma'a Abi Sa'id Al-Khudri, ketika aku bersama Abu Sa'id Al-Khudri, nusalli yaumal jum'ah ila syai'in yasturuhu, aku pernah sholat Jumat ya bersama beliau ke arah sesuatu yang dijadikan sebagai sutrah minan nas ya, dari yang dijadikan sutrah itu orang ya. Iddakhala syabun min bani Abi Mu'id, tiba-tiba masuk anak muda dari Bani Abi Mu'id, arada an yastasa baina yadayhi, yang ingin melewati di hadapan dia sholat. Fadafa'ahu fi nahrihi, maka beliau pun mendorongnya ke arah belakang. Fanadhara falam yajid masaghan, kemudian ternyata setelah melihat tidak ada tempat untuk lewat, illa baina yaday Abi Sa'id Al-Khudri, tidak ada tempat lewat kecuali di hadapannya. Fa'ada liyastas, maka kemudian pemuda tersebut ingin melewati kembali. Fadafa'ahu fi nahrihi ashadda min ad-duf'atil ula, kemudian dia mencegahnya, mendorongnya dengan dorongan yang lebih keras daripada yang pertama dia lakukan. Fa mathalu qa'iman wa nala min Abi Sa'id thumma tazahama an-nas fadakhala ala Marwan fashaka ilaihi malaqiya. Ya, ini kurang bisa menangkap ya kondisi seperti apa ini pada hari Jumat ya, sholat, kemudian orang-orang sedang berjubel, barangkali ini sholat sunnah begitu ya. Thumma tazahama an-nasu fadakhala ala Marwan fashaka ilaihi malaqiya, kemudian orang-orang berjubel dan dia masuk dan menghadap ke Marwan dan mengadukan hal itu ya. Wa dakhala Abu Sa'id ala Marwan, kemudian Abu Sa'id juga datang masuk ke tempat Marwan. Faqala malaka wali ibni akhik ja'a bisyukuk yashkuk, ada apa denganmu dengan anak saudaramu yang datang dan mengadukanmu, yakni mengadukan apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id tadi, yang ketika ada anak muda ingin melewati dia sholat kemudian dihadang ya dan ditahan. Faqala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku melakukan hal itu karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yastaza baina yadayhi falyadfa'hu, jika salah seorang di antara kalian sholat dan sudah dijadikan antara dia dengan
tempat sujudnya itu sutroh ya, pembatas, kemudian ada orang yang ingin melewati di hadapannya, falyadfa'hu, maka hendaklah dia menahannya. Fa in aba jika dia enggan untuk ditahan, falyuqatilhu, maka hendaklah dia memeranginya. Memeranginya itu ya mungkin bahasa bebasnya itu membunuhnya, hadirin sekalian. Ini agak seram sekali ya. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Nah, ini hadirin sekalian salah satu cara ya apabila seseorang sholat dan akan ada orang lain yang lewat di hadapannya, hendaknya dia mencegahnya begini ya. Mencegahnya apakah dengan tangan kanan atau kiri? Ya bebas saja, tergantung dari mana dia lewatnya. Kalau dia datangnya dari kanan ya mungkin tangan kanan ya. Kalau dia datangnya dari kiri maka mungkin pakai tangan kiri ya. Ini ada satu cerita ya. Sepertinya mungkin cerita ini bukan satu dua tapi sering ya. Jadi ada orang sholat, kemudian ada orang mau lewat di hadapannya dan kemudian dicegah begini ya. Tapi orang yang dicegah ini malah apa, hadirin sekalian? Ngajak salaman ya. Ya dia pikir apa namanya? Ngajak salaman ya. Nah, ini khususnya ketika dia sedang sholat dan posisi duduk. Barangkali orang yang mau lewat itu tidak sadar kalau dia sedang sholat ya. Ketika dicegah seperti ini malah diajak salaman ya. Mungkin perlu begini ya hadirin sekalian, supaya lebih menakutkan ya. Yaitu teknis saja hadirin sekalian. Intinya adalah dianjurkan seseorang yang sedang sholat untuk memberikan arhan ya, untuk menahan orang yang sedang sholat ya. Ini kadang orang kita ini agak gak enak ya. Mencegah saja mungkin gak enak ya. Ya, gak enak rasanya melarang orang lain ya. Padahal itu diperintahkan ya. Ini juga supaya memberikan pelajaran bagi orang yang belum tahu ya. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, la yaqta'as shalah syai'un. Orang yang sedang sholat itu tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu apapun. Misalnya seandainya orang sedang sholat dan kemudian terjadi orang lewat, itu sholatnya tidak batal ya, tidak menjadi batal. Dhahaba Ali wa Uthman ibn al-Musayyib wa Sya'bi wa Malik wa Syafi'i wa Sufyan ats-Tsauri. Para ulama berpendapat bahwasanya termasuk Ali Utsman ya, ini para sahabat Ibnu Musayyib, Sya'bi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan ats-Tsauri wal Ahnaf, ulama-ulama dari kalangan Hanafiyah, ila anna shalah la yaqta'uha syai'un. Sesungguhnya salat itu tidak bisa dibatalkan atau diputus ya, dipatahkan dengan sesuatu pun. Li hadits Abi Dawud an Abi Al-Wadda qala marra syabun min Quraisy baina yaday Abi Sa'id wa huwa yusalli fadafa'ahu thumma 'ada fadafa'ahu thumma 'ada fadafa'ahu thalatha marrat. Ini sepertinya hadis tadi ya, diceritakan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri pernah sholat dan kemudian ada seseorang yang lewat di hadapannya, kemudian ditahan, lewat lagi, ditahan lagi sampai 3 kali. Falamma insarafa qala inna sholata la yaqta'uha syai'un. Kemudian ketika beliau selesai sholat mengatakan sesungguhnya tidak batal ya, sholat itu tidak bisa putus dari sesuatu apapun. Walakin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idra'u mastata'tum fa innahu syaitan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cegahlah hal itu semampu kalian, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Ya maksudnya boleh jadi orang itu melakukan hal itu karena dorongan sesuatu yang barangkali boleh jadi dia tidak menyadarinya ya, ataupun tidak sadar 100% ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hukum terkait sutroh ya, sutroh ataupun pembatas antara dia dengan tempat sholat, dan kemudian bagaimana dosanya bagi orang yang melewati di hadapannya, dan apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang sholat, dan seberapa jauh, seberapa jarak antara dia dengan tempat sholatnya. Terakhir hadirin sekalian, hal-hal yang dimubahkan di dalam sholat ini saya bacakan secara ringkas saja. Yang pertama adalah al-buka'u wa ta'awuh wal anin. Ketika sholat ini boleh seseorang menangis ataupun ta'awuh ini ya, menangis yang ditahan itu ya, apa itu namanya bahasa Indonesianya ya, begitulah ya. Kemudian
min khasyatillah, ya, apabila seseorang mendengar bacaan atau firman Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menangis, itu hal yang dibolehkan, ya. Kemudian yang kedua adalah al-itifat indal hajah, yaitu menoleh ketika sholat itu juga dibolehkan apabila hal itu diperlukan, ya. Mungkin agak viral ya, imam di Masjid Nabawi, ya, orang yang sholat di belakangnya ini menoleh, ya, seorang syekh, kalau nggak salah Syekh Hudayfi, ya. Ketika imamnya itu bacaannya salah, sementara di belakangnya itu ada petugas. Jadi di Masjidil Haram itu, hadirin sekalian, ada petugas khusus yang memang berdiri di belakang imam, yang tugasnya untuk apa? Membenarkan imam ketika salah, khususnya salah bacaannya. Kalau saya pernah melihat itu sudah di booking, ya, 2 tempat begitu. Nah, ini isinya adalah orang-orang yang hafidh Al-Quran, ya, hafidh Al-Quran, sehingga ketika ada imam salah itu dibenarkan. Nah, sepertinya kalau di keterangan dalam video itu imamnya salah membaca, tetapi orang yang bertugas ini diam begitu, belum melakukan tugasnya. Maka Syekh Hudayfi ini dia seorang imam juga, tapi kebetulan waktu itu sedang sebagai makmum. Karena mendengar imamnya salah bacaan, tetapi yang bertugas ini tidak kunjung membenarkan, sehingga dalam video itu beliau menoleh, ya, seolah-olah memberikan isyarat supaya dibenarkan. Beliau tidak melakukan hal itu karena bukan tugasnya, ya. Ini menghormati orang yang sedang bertugas. Inilah diantara fungsi kenapa orang-orang yang sholat di belakang imam ini orang yang paling tidak punya bacaan yang baik, ya, punya hafalan yang baik, ya. Kalau yang mengingatkan itu makmum yang berada di jauh belakang, atau mungkin akan terjadi saut menyautnya. Ini yang terjadi di banyak masjid, ya, karena memang tidak ada orang yang bertugas khusus. Ini diperbolehkan, ya, orang untuk menengok ketika memang hal itu dibutuhkan, ya. Ini ada beberapa hadis tentang hal itu, ya. Kemudian yang ketiga, termasuk hal yang dibolehkan adalah qatlul hayya wal aqrab waz zanabir, membunuh binatang-binatang yang membahayakan, ya, ketika sholat, ya. Misalnya ketika sholat ada binatang yang mau menyengat, kemudian dibunuh, diketok ataupun dipencet, ya, ini diperbolehkan. Kemudian al-masyu al-yasiril hajah, berjalan sedikit, ya, untuk kebutuhan, misalnya untuk menutup barisan yang kosong, ya, misalnya ada satu jamaah yang keluar dari barisan batal, maka hendaknya dia bergeser, ya. Adapun yang sering kita dengar, ya, dalam mazhab Syafi'i, bergerak sebanyak 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat apabila memang bergeraknya ini tidak ada hubungannya dengan sholat, ya. Orang melakukan perkara yang sia-sia, ya, perkara abath. Dalam bahasa Arab ini abath adalah perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang kelima, termasuk hal yang dibolehkan adalah hamlus sabi wa ta'alluqu bil musalli, yaitu menggendong anak, ya, dan anak tersebut, ya, bersama orang yang sedang sholat, ya. Ini dibolehkan, bukan disunahkan menggendong anak ketika sholat, bukan, tetapi hal ini dalam kondisi tertentu dibolehkan, ya. Kemudian yang yang sebelum terakhir, ya, ilqa'us salam 'alal musalli wa mukhadabatuhu annahu yajuz an yaruddal bil isyarah 'ala man sallima alaih, yaitu memberikan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam. Misalnya kita sedang sholat sunnah, kemudian ada orang masuk masjid mengucapkan salam, ya, kita boleh melakukan sesuatu yang sebagai isyarat jawaban salam, bukan menjawab salam, ya. Maksudnya jangan kemudian sedang sholat dijawab waalaikumsalam warahmatullahi, tapi diberikan isyarat, ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya termasuk yang diperbolehkan adalah at-tasbih wa tasfiq, yaitu mengucapkan tasbih, dan bagi perempuan itu tepuk tangan, ya, tapi tepuknya seperti ini, at-tasfiq, ya. Bukan seperti ini, tapi bertepuk sini, ya. Apalagi tepuk pramuka sholat, ya, jangan boleh, tidak boleh, ya.
Jadi memberikan isyarat ini ada tujuannya. Semua yang dibolehkan yang berupa gerakan, ucapan dalam sholat ini sifatnya adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika sholat. Al-fathu 'alal imam, yaitu membenarkan atau membenahi ya. Memperbaiki imam yang sedang salah di dalam sholatnya ya. Khususnya bacaan. Kalau salahnya itu bacaan, hadirin sekalian, maka dengan dibenarkan langsung. Tapi kalau salahnya itu gerakan, maka dengan mengucapkan tasbih ya, subhanallah. Jadi kalau misalnya dia salah membaca surat, jangan tasbih ya. Nanti dikira dia, loh, kok habis ayat ini tasbih begitu ya. Misalnya dia sedang membaca apa? Amma yatasaalun, kemudian lupa. Yang di belakang subhanallah. Nanti dia membaca subhanallah, takutnya ya. Maksudnya dia khawatirnya setelah ayat amma yatasaalun ya, itu dikira ayatnya subhanallah. Oleh karena itu ketika bacaannya sholat, cara membenarkannya bukan dengan mengucapkan subhanallah, tapi dengan langsung dibenarkan bacaan itu ya. Kalau gerakan maka dengan mengucapkan subhanallah. Kemudian hamdulillah indal atas aw inda huduts ni'mah. Ini ya diperdebatkan. Di sini disebutkan mengucapkan alhamdulillah ketika orang bersin ya. Dari Ri'afah bin Rafi qala shalaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atistu fa qultu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Aku pernah salat di belakang Rasulullah, kemudian aku bersin dan aku mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walamma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam manil mutakallim bis salat. Rasulullah kemudian berkata selesai sholat, siapa tadi yang berbicara waktu sholat? Falam yatakallam ahadun thumma qala atsaniyah, falam yatakallam ahadun thumma qala atsalitsah. Tapi tidak ada yang menjawab sampai Rasulullah mengulanginya 3 kali. Siapa tadi yang berbicara waktu sholat? Maka Rifa'ah mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laqad ibtadaraha bid'un wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sungguh para malaikat itu berbondong-bondong ya, sebanyak bid'un wa thalathun malakan, 30 ribu ya, 37.000 malaikat ya. Ayyuhum yas'adu biha, ya siapakah di antara mereka yang membawa dari ucapan tadi ya. Nah ini wallahu alam ya. Kalau hadis ini rawahul Nasa'i wa Tirmidzi wa rawahul Bukhari bilafdhin akhar ya. Sepertinya ada beberapa riwayat ya tentang terkait ini ya. Kalau dalam riwayat lain, jadi disebutkan ketika seorang sahabat sholat dan kemudian ketika i'tidal ya, selesai i'tidal, bangkit dari ruku, dia mengucapkan ketika mendengarkan imam sami Allahu liman hamidah, maka sahabat ini mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka Rasulullah pun mengomentari seperti ini juga. Siapa tadi yang ketika sholat mengucapkan ini dan itu ya. Namun sebagian yang lain hadirin sekalian mengatakan bahwasanya hadis ini itu maksudnya dilarang ya seseorang ketika bersin dan seterusnya sengaja untuk mengucapkan hamdalah ketika di tengah-tengah sholat ya. Adapun hal ini Rasulullah mengatakan hal itu bagi orang yang tidak mengetahuinya, karena dalam riwayat lain Rasulullah melarang seseorang untuk berbicara ketika sholat ya, kecuali dzikir-dzikir yang memang diperintahkan dalam sholat. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang diperbolehkan di dalam sholat ya secara ringkas. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Aqul qouli hadza astaghfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi